nama saya Florentina Novia, NIM 8580377744. Saya berasal dari Pokjar Bhinneka, Kabupaten Melawi. Berikut ini video untuk memenuhi tugas pemantapan kemampuan mengajar di SD. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adakah yang tidak hadir hari ini? Puji Tuhan, semuanya hadir ya. Semoga dapat mengikuti mata pelajaran dengan maksimal. Nah, udah pada sarapan belum? Belum. Ada yang udah sarapan belum? Udah ya. Karena sebelum memulai pembelajaran kita harus sarapan dulu biar belajarnya semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Silahkan Marsiana memimpin doa. Terima kasih Marsiana. Biar tambah semangat belajarnya hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Pancasila. Nah, hore, pintar, semuanya pandai ya nyanyi lagu Pancasila. Siapa di sini yang masih ingat kemarin kita belajar tentang? Nah, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang pelestarian lingkungan. Ada yang masih ingat salah satu cara melestarikan lingkungan dimulai dengan apa? Salah satu caranya adalah memelihara atau menjaga ketersediaan air bersih di lingkungan kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, dalam pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri zat tunggal dan zat campuran dalam kehidupan sehari-hari. Terus dapat mengenal benda-benda di sekitar kita dan mengetahui percampuran. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, materi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah zat tunggal dan yang kedua zat campuran. Nah, materi dapat dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan gas. Contoh dari zat tunggal seperti gula, garam, air mineral. Nah, ini adalah contohnya dari zat tunggal. Zat tunggal memiliki dua unsur. Yang pertama memiliki dua komponen. Yang pertama adalah unsur dan yang kedua adalah senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur yaitu logam dan non-logam. Nah, contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Sedangkan adapun contoh unsur non-logam berupa hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Itu ada hidrogen yang dilambangkan dengan H, oksigen dilambangkan dengan O, dan karbon dilambangkan dengan C, dan nitrogen dilambangkan dengan N. Yang kedua ada namanya senyawa. Senyawa adalah zat tunggal terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya, unsur senyawa adalah garam, air, dan komponen materi yang kedua adalah zat campuran. Zat campuran adalah zat komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Nah, berdasarkan sifatnya, campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, kita dapat melihat contoh. Sirup adalah zat campuran homogen, sedangkan kopi adalah zat campuran heterogen. Apa itu zat campuran heterogen dan apa itu zat campuran homogen? Sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Misalnya tadi kan sirup. Terus contoh campuran homogen antara lain sirup. Nah, sirup, gula pewarna dan air kan yang terdiri dari sirup. Terus yang kedua adalah larutan oralit, campuran air dan garam. Ini juga dijelaskan bahwa zat campuran heterogen adalah campuran terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu dengan sempurna. Misalnya contohnya tadi itu apa? Kopi. Kopi contohnya adalah dua zat yang tidak dapat menyatu dengan sempurna, itu disebut dengan heterogen. Disimpulkan bahwa unsur dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat tunggal dan yang kedua adalah zat campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama unsur dan yang kedua adalah senyawa. Unsur dapat kita bagi lagi menjadi 4 komponen. Yang pertama oksigen ditandai dengan O, nitrogen ditandai dengan N,
karbon ditandai dengan C, dan hidrogen ditandai dengan H. Sedangkan komponen di senyawa ada 3 komponen, yaitu air, gula, dan garam. Dalam zat campuran dibagi lagi menjadi 2 komponen. Yang pertama heterogen dan yang kedua adalah homogen. Hari ini sampai di sini dulu. Apakah sudah paham semuanya? Sudah ya, kan mudah. Tadi kita belajar tentang unsur. Unsur itu dibagi menjadi 2, yaitu ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dibagi menjadi 2, dapat dibagi menjadi 2 komponen. Yang pertama unsur dan yang kedua adalah senyawa. Sedangkan zat campuran dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama heterogen dan yang kedua adalah homogen. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Giselle memimpin doa. Terima kasih ya Giselle. Nah, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya.